Ya, balik lagi di podcast Ghosting. Podcast yang manusia bikin pusing. Sekarang lanjut part 2 ya. Oke, Bang David Masih bareng? masih bareng David. Oh, masih bareng David. Hore. Ketinggalan ya. Hore. Gak usah gitu. Bang David Bang David masih fit Siap. kan? Ya, kita masih bisa diskusi. Aman, oke? aman. Ya. Nah, gua tuh sekarang ada pertanyaan yang lebih ke teknis nih ya. Nah, lebih pilih Android atau iOS? Aduh, Yang mana? berat juga ya pertanyaannya. Ayo, ini pasti fansnya kan, gimana gitu kan ada yang, Iya. wah gua Perang Android. Paling gua grup Android, gua grup Iya. Apple, iPhone. Buat ini apa? Kaum yang mending tuh. Mending Ya, Android gitu. lah. Mending iOS lah gitu-gitu kan. Banyak tuh. Ya kan selama ini konten kan pasti ya mungkin kalau apa sih iPhone mah di situ-situ aja paling 1 2 3 seri Pro gitu kan ya. Enggak se-hype Android, ada Samsung, brand-brandnya ada ya Xiaomi banyak gitu ya. Iya. Banyak Banyak pilihannya banget gitu Mungkin kan. ya kalau So, misalkan jadi- ditanya pilih Android atau iOS ya kayak Apple itu, pertanyaannya mungkin ini hanya sekedar saran juga sih. Kalau misalkan untuk bisnis ya, menurut aku tuh lebih enak pakai iOS sih dibandingkan Android. Tetapi kan iOS juga banyak kelebihannya gitu dibandingkan iOS gitu kan. Ya. Nah, untuk misalkan untuk daily aktivitas sehari-hari sih lebih enak cenderung pakai Android. Kenapa? Ya mungkin karena teman-teman udah ya masyarakat di kita udah mengenal Android lebih dulu gitu daripada iOS. Jadi kalau misalkan iOS mungkin ada juga yang udah mengenal, tapi untuk usernya kemungkinan besar lebih banyak Android. Kalau saya sendiri ya lebih cenderung Ya. kalau untuk bisnis aja pakai iOS, tapi kalau untuk daily aktivitas sehari-hari yang ringan ya Android sih. Gitu. Licik ini mah di tengah-tengah ya. Jadi kamu punya dua ya. dalam Ya hidup sih kamu. kalau untuk itu. Gini Dut. Kita iniin. Kita apa? Kita kerucutin lagi. Ya. Nah, berarti kan kalau buat bisnis iOS. Kalau untuk daily harian lebih enak Android gitu. Iya. Berarti kalau untuk bisnis Android jelek gitu. Nggak juga gitu. Cuman Gitu. lebih mungkin apa ya kalau misalkan dari segi fiturnya iOS gitu. Kalau untuk fitur bisnisnya ya. Kalau gitu. Kalau misalkan hanya untuk sekedar WhatsApp atau apa berbagi kabar, mainin media sosial, Android juga udah cukup gitu. Mau itu brandnya Samsung atau Xiaomi atau Redmi atau yang baru-baru ini lagi hype yang namanya Tecno gitu ya. Nah itu juga sebenarnya bagus juga sih. Oh, yang Tecno Oh, jadi- Camon 40 Iya. Pro 5G itu ya? Boleh tuh, Harganya masuk murah tuh, meriah, boleh tuh. tapi lu pernah bandingin sama ini ya? Sama di konten lu tuh sama Flagship, HP ya. yang Samsung 20 Iya. jutaan gitu ya? Heeh. Iya gitu. Itu gimana menurut lo, apa kemajuan dalam teknologi atau kemunduran dalam bisnis Kalau saya teknologi? sih nilainya dari mangsa pasar ya, berarti jatuhnya lebih ke bisnis juga. Jadi kelebihannya itu selain yang hebat dari kameranya gitu, ternyata dengan HP seharga 3 juta sekian bisa nandingin HP flagship, ya itu worth it banget gitu. Kalau misalkan hasil kualitasnya bisa setara, kayak gitu sih Bang. Iya. Jadi gini ya, logika saya gini. Ada yang punya pengen buat produk gitu. Produk ini sebenarnya dibuatnya tuh ya bisa bagus, bisa jelek gitu kan, sesuai harga gitu. Tapi ternyata si Tecno ini bisa mengangkat stigma itu. Jadi harga murah juga sesuai kualitasnya. Apakah ini mah ya pertanyaan saya pribadi ini? Apakah ini semua hanya permainan saja? Misalkan iPhone mahal, emang segmenternya segitu, dibuatnya gitu. Padahal mah materialnya bisa dibuat sama si Iya. Tecno yang bisa harganya murah. Kamera sama anti getar. Kamera apa tuh yang anti getar tuh? Itulah saya emang nggak terlalu tuh ngerti gitu ya. Terus tahan air tuh yang kode IP berapa lah gitu ya. Ini kan fitur-fitur iPhone juga, tapi harganya tuh bisa mahal banget gitu. Berarti sebenarnya ada bisnis yang tanda kutip stigmanya cuma dimainin-mainin aja, padahal komponennya murah gitu. Iya. Gitu. Apa gitu? Ya, Gitu. kalau untuk misalkan dari kenapa mahalnya kan ada istilahnya tuh
ada orang ya maksudnya si iOS ini ngejual bukan hanya ngejual sebuah gadget gitu kan, di situ ada ngejual yang namanya brand dan ada yang menjual yang namanya personality gitu. Ya. Nah, menangnya si Apple itu karena menjual personality itu gitu. Kadang kalau yang udah pernah nyoba atau pakai iOS gitu kayak Apple, banyak kemungkinan nggak akan pindah ke brand lain gitu. Dia akan tetap mempertahankan si Apple-nya gitu. Karena apa ya? Mungkin kebiasaan dari kan ada istilahnya cloud tuh, kemudahan dalam untuk berbagi informasi yang lebih praktis. Ada Ya, fitur-fitur ya, yang mungkin udah nyaman gitu. Kalau misalkan lingkungannya udah seperti itu, mungkin akan sulit juga gitu nyobain dengan iOS yang lainnya. Oh, jadi balik lagi ke si Iya. usernya ya. Kebiasaannya mau yang mana, Iya, kebutuhannya betul, apa kebutuhan gitu ya. Ya. Tapi dari situ ada yang menciptakannya sepertinya ya. Si bisnis ini tuh menciptakannya gini. Taruhlah gua mau pakai belinya tuh sama misalkan pabriknya. Pabriknya tuh beli di pabrik A, bahannya sama. Cuman gua begitu menciptakan brand ini, gua pengen yang belinya orang kaya dan gua menciptakan harga ini mahal. Iya. Yang satu lagi, teman Ada. gua misalkan menciptakan brand ini untuk merakyat gitu. Ada bisa kayak gitu nggak? Padahal mah bahannya mah bisa dikatakan sama-sama aja gitu kualitasnya Iya mah. pasti. Gitu. Bisa begitu nggak sih kalau di Iya, pasti teknologi bisa. itu? Ada Kadang kan itu kalau ada. misalkan Ada. Bener kan, jadi Bang kalau David, ya? misalkan band-band besar kan ya balik lagi aja ke prinsip ekonomi, mungkin kan cari modal seminim-minimnya dapat untung sebesar-besarnya. Untuk kapitalis sepertinya kayak gitu kan. Ditambah lagi kalau untuk Ya, brand-brand itu. klasik itu kan biasanya bakar-bakar untuk promo, duitnya tuh kan banyak juga gitu. Nah mungkin ada anggaran yang untuk seperti itu, Mm-mm. makanya mahal biaya untuk rasional. Jadi lebih Ya. di promosinya ya. Ya kayak bikin Ya ini aja. kayak ini aja Gimana? si Oppo dengan Vivo. Padahal mereka tuh satu pabrik. Tapi Oppo diperuntukkan untuk menengah ke bawah, sedangkan Vivo itu untuk yang flagshipnya. Tapi komponennya sama gitu. Mereknya beda. Gudangnya sama, pabrikannya sama. Iya. Tapi mereknya beda. Nah, mungkin kayak Ya, gitu berarti kali ya, Bang komponennya David, ya. sama. Paling beda apa? Sama. Beda dari sistem Beda prosesor. merek. Untuk Enggak, targetnya sama. aja sih, target sama aja? target Iya. orangnya. Sama aja. Jadi kayak gini ya, apa sih istilahnya Kayak gini? Poco sama Redmi, sama itu tuh. Ya, kayak gini Iya. analogi lebih sederhananya ya. Mungkin bisa masuk di kalian ke semua ya ini ya. Iya. Ini bukan HP. Misalkan gue dagang cakwe. Kalau gue dagang cakwe di SD, gue cuman tarifnya 2.000 dapat 4. Kalau gue dagang cakwe di tempat mall itu 10.000 satu. Iya. Gitu aja. Iya, Bisa jadi sederhananya. begitu. Padahal sama aja Iya, bahannya bisa, tepung bisa, gitu. Iya, bisa gitu. Sederhananya seperti Iya, itu. jadi nah ini buat kalian pengguna iPhone nih. Sebenarnya itu hanya permainan itu ya, permainan marketingnya aja. Marketingnya Gitu. aja. Ya, betul. permainan marketing aja. Jadi satu, jangan terlalu bangga ya, mungkin suatu saat nanti ada yang bisa menepis iPhone gitu. Dan buat yang pakai HP flagship Android versi Android juga ya jangan terlalu sombong juga gitu. Mungkin sama aja produksi sama yang harga sejutaan Iya. gitu kan gitu. Kalau dari segi fungsinya mah sama-sama untuk telekomunikasi lah. Iya. Mm-mm. Sekarang gini, kalau misalkan tadi buat bisnis berarti mungkin kalau pakai iPhone itu enaknya ngonten. Jadi buat Iya, bisnis berarti ya. Bisa gitu. jadi seperti itu. Ya, gitu kan. Tapi buat gaming agak kurang kayaknya ya kalau Ya, ada iPhone ya. brand-brand lainnya Iya, yang emang iya, kurang. dikhususkan untuk gaming gitu, ada. Ya, kayak kalau di smartphone kan banyak tuh khusus gaming apa, merek apa khusus gaming gitu ya, banyak. Tapi iPhone itu dia mendewakan sekali kamera, berarti ya. Iya, betul. Betul ya? Oke lah, emang kameranya lumayan gitu. Walaupun Samsung juga lumayan gitu, Vivo juga lumayan gitu. Gak kalah-kalah amat sama, malah mungkin setara yang kalau harganya Samsung itu yang harganya 20 juta gitu kan, yang Vivo itu yang belasan juta, ya setara aja sama iPhone juga gitu. Kan Anda juga pernah mereview itu kan gitu kan, yang soal flagship gitu kan, HP-HP ya. Nah, kalau mau ngonten sebenarnya di luar gadget nih, di luar HP, enak mana sih? Gua ngonten misalkan HP iPhone, misalkan taruhlah iPhone 17 Pro gitu yang baru sekarang, atau gua pakai SLR mirrorless gitu, yang bener-bener buat syuting video gitu.
enak yang mana? Atau pakai GoPro yang kecil itu kan? Atau anti banting, anti air, enak banget semua Nah, dipakai. itu Kecil kalau lagi. misalkan kalau Nah, itu. misalkan Emang dari kayu. kalau misalkan itu gini Bang. Balik lagi ke user penggunanya gitu. Kalau misalkan pengen yang simpel, yang praktis, nah pakai smartphone gitu ya. Android lah, iOS lah. Nah, kalau Ya. misalkan emang orangnya suka ngulik gitu, warna tone-nya pengen ke kuning-kuningan atau ke biru-biruan, pakailah yang XLR, DSLR, mirrorless yang bisa ditunik lagi gitu. Misalkan ditune pengen apa, diulik lagi gitu. Nah, perbedaannya dari usernya aja sih sendiri, ke kenyamanan user, balik lagi ke pengguna sih itu. Jadi nggak bisa disetarain mana yang lebih bagus gitu. Ini lebih ke praktisnya si penggunanya aja. Kalau misalkan pengguna lebih pengen praktis ya pakai HP. Kalau misalkan pengen ada sentuhan yang sinematik atau pengen gimana gitu untuk lighting atau apa ya pakai yang lebih profesional atau semi profesional. Itu aja sih perbedaannya. Kalau di gadgetin sendiri Kalau ya pakai apa? kalau untuk saat ini ya pakai yang profesional gitu. Oh berarti bisa dikategoriin kayak gini kali ya. Kalau untuk memulai ya pakai aja apa yang kita punya gitu ya, entah itu Iya. HP apapun gitu ya. Ya. Nah kalau udah mau lebih menengah, kelasnya udah di tengah, bolehlah pakai flagship atau pakai Apple gitu. Nah tapi kalau udah bener-bener konten kreator influencer kayak Bang David ini mah harus pakai yang lebih profesional Iya, lagi, gitu. kamera gitu ya. Malahan Ya, kayaknya Mungkin kayak gitu ya, dibaginya. gue juga mikirnya begitu sih, mendingan Ini- pakai kamera ya, hmm, daripada iPhone. peruntukannya. Peruntukannya ya Dut ya. Bener, misalkan kan sekarang iPhone 17 Pro keluar, itu kan bentuknya HP ya, gitu. Adalah misalkan DJI Osmo, terus GoPro Black berapa sekarang kan ada gitu kan, yang kayak gitu-gitu banyak gitu kamera-kamera yang mungkin kita nggak usah sampai puluhan juta untuk beli HP gitu, tapi yang misalkan kita cuma beli harga 8 juta kamera yang bener aja, itu udah bisa setara dengan iPhone 17 Pro Iya. mungkin kan? Ya, Tapi jujur ya, Bisa dibilang gini nggak? Bang David? Bisa dibilang kayak gini nggak? Sebagus-bagusnya kamera HP, tetap bakalan jauh lebih baik kamera Betul DSLR itu. atau mirrorless gitu loh. ya yang standalone gitu Iya, si mesinnya betul. gitu kan. Iya. malahan gini ya, jujur ya, awal-awal aku ngonten Gimana? dulu minjem kamera temen itu, awal-awal ngonten aku pengen biar dapetin kualitas Oh. gambar yang bagus gitu, saking pengennya aku gitu bikin konten yang berkualitas ya sampai pinjem. Nah, misalkan diupayakan juga dengan meminjam gitu. Ya, ya. Tapi kalau misalkan awal-awal balik lagi ke budget gitu ya, nggak punya budget, kita maksimalin yang ada dulu lah. Kalau misalkan masih kurang, ada nggak teman yang boleh minjemin? Yang penting mah kita bikin karya semaksimal mungkin aja. Walaupun dari HP kita maksimalin dan hasilnya bagus gitu ya, ya nggak apa-apa. Nanti mungkin ada bertambahnya AdSense dari konten kita, nah baru harus gitu. Upgrade alat tuh harus, kalau di dunia konten tuh harus, wajib. Ya, betul. Kalau misalkan beli kamera yang tok gitu, yang standalone mesin kamera gitu kan, misalkan punya budget 8 juta gitu, itu udah bagus banget, kayak mungkin bisa melebihi iPhone 17 Pro. Betul nggak? Iya betul. Kira-kira? Tapi kalau aku sih nyaranin ya, kalau misalkan ada budget, mending si budget ini tuh ini dulu, maksudnya tuh dibagi dulu nih. Pertama untuk kita ngiklan dulu lah. Kita naikin dulu si konten ini channel YouTube kita. Dari hasil udah naik, nah baru Ya. kita belajar gadget yang profesional atau semi profesional gitu. Itu menurut pengalaman saya ya kayak gitu. Bertahan. Iya. Jadi Nggak, kecuali kalau bertahap ya, gitu. Kelebihan budget Soalnya ya silakan gini. aja gitu. Udah ada budget gitu. Ya, soalnya gini Bang, kan kadang-kadang gini ya, ini buat anak-anak nih ya, siapa? anak-anak ini, anak-anak SMA gitu kan, bahkan suka ngadat-ngadat nih ke orang tuanya, beliin iPhone dong, biar kalau foto atau apa sama teman-teman bagus, kalau mau ngonten, mau apa. Saran dari saya, udah HP-nya mah mendingan Xiaomi 12 lah gitu, kayak saya nih, Xiaomi 12 nih, harga 2 jutaan. Beli aja udah GoPro atau DJI Osmo gitu kan, atau Nikon SLR atau apa, kalau mau konten udah mendingan yang Iya. begitu gitu. Soalnya apa, sekali biar dia juga belajar yang namanya sinematik, nggak main Betul. asal-asalan, nggak cuman gaya-gayaan aing pakai iPhone, aing pakai Samsung Ultra, aing pakai Huawei Pura berapa gitu kan. Nggak cuman gaya-gayaan gitu. Jadi buat para orang tua mungkin enaknya ya dikasih efisiensinya begitu aja ya, nggak usah HP-nya yang Terus, iya. ini yang mahal gitu. Mendingan kalau dia mau konten ya kasih aja alat kontennya apa, bener nggak kayak gitu Betul. Bang David? Iya betul. Daripada Iya kan? maksudnya beli yang mahal tapi Iya. nggak bisa ngoperasionalin gitu.
bikin nih konten, nggak bisa ngoperasionalin. Takutnya kan Oh iya, cuma nggak tahu buat gengsi formulanya doang. gitu gini-gininya. Padahal kan bikin konten tuh bukan hanya sekedar terlihat bagus di kamera aja. Ada trik-trik yang formula yang emang kita harus ngulik sendiri gitu. Perkembangannya pasti Iya. Jadi belum tentu itu ya. kamera Bang David bagus ya. menjamin Belum tentu gitu ya. alat-alat kita udah canggih, tapi Nah, itu pengalaman belum maksudnya ada, kayak gitu, sama aja iya. gitu kan. Gitu. Iya. Merintis-merintis juga. Iya, Terus sama itu tuh user apa iPhone yang katanya beli iPhone buat biar kameranya bagus, biar foto-foto tuh jadinya bagus. Tetap aja kalau misalkan lu beli iPhone, lu foto selfie pakai iPhone, tapi temen lu cuma punya Asia Hidayah, lu kirim ke dia, tetap aja di layar HP temen lu jelek. Gitu. Lu iPhone tuh bagus. masih inget apa sih Asia Hidayah aja. Iya, iPhone tuh bagus kalau misalkan gambarnya dikirim ke sesama iPhone. Tapi kalau misalkan gambarnya dikirim ke bukan iPhone, Asia Hidayah dengan layar yang segitu-gitunya, bagus nggak hasilnya? Asia Hidayah emang nggak ada, nggak ada ini. Ya makanya. Bang Kemet bisa aja. Kotak-kotak. Ya kalau nggak HP lain lah gitu. Ya sih kalau gua mah begini. Ini masa gitu. ya saran aja buat Bang David gitu ya, karena anak-anak di sana tuh kadang-kadang ke influence-nya salah gitu. Kan buat bocil-bocil gitu. Ke influence-nya salah gitu. Kalau mau konten HP-nya harus iPhone atau Samsung Ultra gitulah misalkan. Padahal itu tetap itu tuh handphone untuk komunikasi gitu. Kalau gue punya anak, gue pasti ngasihnya tuh SLR, DJI Osmo atau seri dari GoPro. Kalau gue sih ngasihnya begitu. Itu lebih bener-bener dia lebih bener-bener belajar di situ, seninya dapat gitu kan. Kontrasnya bagus semua dan emang bener-bener pure HP pure kamera gitu. Untukannya apa dan dia harus tanggung jawab, dia harus bisa makainya. Begitu. Iya, betul. Enaknya sih begitu. Lebih gaya mana kan? Gue pakai iPhone nih, kameranya bagus. Aing bawa ini GoPro, lihat bisa ditempel di mana, dibanting apa juga, masuk ke air, oke gitu kan? Iya. Mendingan Ya, begitu. makanya kayak kameramen profesional, taruhlah misalkan di olahraga bola, MotoGP, kan yang dipakainya apa? Ya kamera. Masa iya balapan ditaruh apa namanya iPhone gara-gara kameranya bagus buat ngerekam balapan? Kan nggak lucu. Tetap aja pakai kamera. Iya betul. Wartawan ngeliput pakai kamera. Ya. Gitu kan? Jadi jangan sekedar inilah peruntukannya buat ke sana. Iya, jangan suka jadi gengsi-gengsi gitu. Padahal konten kreator aja bukan gitu. Kadang-kadang ada yang begitu kan. Konten kreator aja bukan, udah pengen iPhone-iPhonean gitu. Padahal gaji orang tuanya juga kan paling juga UMR. Ya balik lagi ke kebutuhan gitu. Iya. Misalkan butuhnya untuk konten. Nah, kita review dulu nih, yang cocok untuk kebutuhan aku saat ini apa. Nah, lebih bagus kayak gitu. Jangan langsung pengen yang hype tinggi, tapi belum kualitas kita sendiri nggak menunjang itu ya. Mungkin aja nggak bagus. Ya, betul. Bergayalah sesuai isi Gitulah, dompet ya. Ya, ini sekarang dompet kita bongkar. Gue pengen tahu juga nih kan teknologi berkembang terus kan, sampai gue bingung juga ini ada AI. Iya, AI. Ya. Nah, menurut kamu, menurut Bang David nih ya, menurut lo, AI dan gadget kedepannya ini bakal bikin hidup lebih simpel atau malah ribet? Kalau itu sih pasti bakal lebih mempermudah ya dengan adanya bantuan AI itu. Jadi bukan untuk memperibet menurut aku ya, malah lebih mempermudah sih. Ya harusnya sih mempermudah ya, tapi nggak tahu kenapa kalau beli HP, nggak tahu emang gue beli HP-nya murahan ya, yang 2 juta 3 juta gitu ya. AI-nya ada tapi sistem di HP-nya full ribet. Nggak tahu kenapa nggak simpel gitu kan. Kalau HP zaman dulu, gue zaman awal smartphone ya, kayak pakai merek Acer yang kayak gitu kan dulu masih ada ya. Itu simpel gitu pakainya, iya. WA, game, sama kamera udah gitu. Nggak ada sistem yang namanya ini lagi apa? Kadang ada rekomendasi, wah iklannya juga banyak kadang. Terus yang nyala notifikasi yang nggak penting-penting nyala-nyala itu kan, aduh ribet aplikasinya. Bagus nih Bang Adut, jadi masukan juga nih untuk brand-brand yang mau ngembangin teknologi AI itu ya. Tolong dipermudah usernya gitu ya. Bisa nih jadi masukan untuk yang nge-brand yang bikin-bikinnya tuh. Ya soalnya gimana ya, sekarang ditambah AI-nya ada AI tapi notifikasi di HP-nya tuh segudang gitu, harus pada nyala juga gitu kan. AI-nya nyala, ininya nyala, semuanya nyala. Itu malah gue ngerasanya itu lebih ribet. Nggak tau emang gue HP murah kali ya gitu kan. Kalau gue kan tergantung peruntukannya. Kalau mau ngevlog ya gue pakai kamera yang proper. Kalau mau komunikasi HP yang biasa aja gitu, mau yang ribet.
Jadi AI itu berarti lumayan ngebantu, harusnya ngebantu Harusnya, ya, iya. nggak bikin ribet, bener Iya, ya? awalnya diciptakan AI kan untuk Ya, membantu harusnya. pekerjaan manusia sebenarnya. Ya betul. Cuman karena emang bisnisnya ribet ini gitu, pasti smartphone ini ribet. Belum gitu AI itu butuh RAM yang gede juga Ya kan pasti katanya. ada resource yang keambil pastinya kayak gitu. Nggak ada, ya pasti Ya, ada. makanya sekarang harga RAM jadi mahal. Ya, begitulah banyak isu yang beredar kenapa RAM jadi goib ya, jadi barang yang goib. Iya, ya, Itu. betul. Ya, kedepannya mungkin gini ya, nggak usah banyak install aplikasi, udah aja AI satu udah untuk bantu semua. Pengennya sih gitu, jadi nggak ribet. Bisa, Ya, ya. ya kan ya. Iya, ya kayak Iron Man dengan si Jarvis gitu. Iron Man emang harus punya aplikasi ini apa WhatsApp gitu atau apa, tinggal suruh aja dia gitu. Si Jarvis udah punya sistem pesan, nge-message, sistem untuk nge-capture foto, memperbesar foto, nggak usah ke apa namanya, ke aplikasi editor lagi, motong-motong video nggak usah ke CapCut lagi mungkin kan. Udah full Iya, AI iya. semua ya, pengennya mau Iya. begitu gitu. Si Jarvis aja disuruh sama si Iron Man gak banyak iklan ya. Iya, Berbayar ya. Dia langsung Harus ada gitu-gitu iklan. aja. Hilangin iklan bayar. ya gitu kan. Terus kalau iya enaknya kan beli HP udah ada AI-nya, nggak usah install AI lagi terus bayar gitu kan. Males banget gitu. Ya udah ya, oke barudak sambut. Lanjut part 3.